Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1 bab 27 yang berjudul Hijrah ke Habasyah yang kedua. Nah, yang pertama, setelah Nabi dan kaum muslimin memasuki Syi'ib, beliau memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya hijrah ke Habasyah ini yang kedua ini setelah Nabi dikepung, setelah Nabi berada di Syi'ib, di boykot. Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, yang kedua, 73 laki-laki dan 11 perempuan berangkat hijrah. Di antaranya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Di sini disebutkan 73 laki-laki dan 11 orang perempuan. Akan tetapi dalam suatu riwayat di kitab Ar-Rahiqil Maktum karangan Syekh Safiur Rahman disebutkan bahwasanya yang hijrah yang laki-laki yaitu 83 orang, jika Ammar termasuk di dalamnya, karena ada yang meragukan bahwasanya Ammar di dalamnya. Ada 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Lebih tepatnya ada yang menetapkan bahwasanya 18 wanita. Jadi ada riwayat mengatakan bahwasanya jumlahnya yaitu 83 laki-laki dan 18 wanita. Akan tetapi di kitab Khulasah ini disebutkan bahwasanya 73 laki-laki dan 11 perempuan. Yang ketiga, kemudian orang-orang Islam dari Yaman menyusul hijrah ke sana, di antaranya yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan sepupunya. Ya, ada yang menyusul ke Habasyah. Yang keempat, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Jadi peristiwa ini tahun ke-7. Tahun ke-7 berarti Nabi Muhammad masih diboikot. Jadi atau ketika diboikot itu. Karena diboikot itu sampai sekitar tahun ke-10 kenabian. Nabi mendapatkan tekanan. Jadi tahun ke-7 itu kaum muslimin berhijrah ke Habasyah yang kedua kali. Ringkasan, pada tahun ke-7 dari kenabian, setelah memasuki Syi'ib, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Kemudian berangkatlah 83, di sini diriwayatkan 83 laki-laki dan 18 perempuan, dan disusul oleh orang-orang Islam dari Yaman. Nah, di sini di ringkasan disebutkan 83 dan 18, akan tetapi di pembahasan disebutkan 73 dan 11. Kita menganut yang 83 laki-laki dan 18 perempuan ini. Nah, itu adalah perjalanan hijrah kaum muslimin yang kedua ke Habasyah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 28 yang berjudul Raja Habasyah masuk Islam. Yang pertama, ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Habasyah, mereka mengutus 2 orang lelaki untuk pergi ke Habasyah dengan membawa banyak hadiah agar Raja Habasyah berkenan mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke sana. Nah, di situ ada footnote ya, nomor 20. Kita baca nomor 20, footnote nomor 20 yang bawah.
Kedua orang itu adalah Amr bin Al-As, Amru bin As, dan Ammarah bin Al-Walid. Mereka berkata pada Raja An-Najasyi, "Wahai paduka raja, beberapa anak yang bodoh dari golongan kami telah memasuki negaramu. Mereka meninggalkan agama kaumnya, kemudian menciptakan agama baru yang mana kami dan paduka belum pernah mengetahuinya." Jadi sebelumnya kan agamanya kan menyembah berhala. Nah, sedangkan agamanya Raja Najasyi ini, Raja Habasya ini, agamanya Nasrani. Nah, bilang ada orang bodoh, yaitu maksudnya kaum muslim yang berada di negaramu ini, yang mana dia membuat agama baru dan tidak mempercayai agama kami, akan agamamu juga, ya agama kami. Kita lanjutkan ya. Mana tadi? Kami diutus oleh para pemimpin mereka, paman-paman dan keluarga mereka, supaya paduka bersedia mengembalikan mereka pada orang-orang itu. Raja An-Najasyi berkata, "Aku tidak akan menyerahkan mereka pada kalian sebelum aku memanggil dan menanyai mereka." Nah, jadi Raja Najasyi ini tidak mau semena-mena mengusir orang Islam. Dia maunya tak takoni anek dhisik. Dia maunya tabayun. Dilanjutkan. Ketika mereka telah dipanggil dan ditanyai, Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada sang raja, "Wahai paduka raja, kami adalah orang-orang yang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan berbagai macam kejahatan, memutus ikatan persatuan, memutus ikatan persaudaraan, berbuat jelek kepada para tetangga, orang-orang yang kuat dari kami menindas yang lemah, sampai Allah mengutus seorang rasul dari golongan kami sendiri. Kami telah mengetahui nasabnya, kejujurannya, sifat amanah dan kesuciannya. Dia mengajak kami untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, meninggalkan berhala-berhala yang selama ini kami sembah, memerintahkan kami untuk berkata jujur, menyambung tali persaudaraan, berbuat baik pada para tetangga, berhenti melakukan semua yang diharamkan dan pertumpahan darah, melarang kami melakukan perbuatan keji dan berkata dusta, memakan harta anak yatim. Dia memerintahkan untuk melakukan sholat, puasa, dan haji. Kemudian kami pun beriman dan membenarkannya. Jadi, juru bicaranya orang Islam ketika itu yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Itu berkata seperti itu. Kita lanjutkan pada poin kedua. Raja Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum muslimin setelah Ja'far bin Abi Thalib mengabarkan tentang hakikat ad-dinul Islami, ad-dinil Islam, yaitu hakikat agama Islam. Dia membacakan permulaan surat Maryam kepada Raja Najasyi. Jadi ketika Raja Najasyi berbicara dengan Ja'far tadi, kemudian Ja'far membacakan permulaan surat Maryam. Nah, ketika itu Raja Najasyi ini terenyuh hatinya dan meneteskan air mata. Nah, jadi karena memang kalam Allah adalah benar-benar kalam dari Allah, maksudnya itu bukan karangan manusia yang mana dia itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka maksudnya jadi ketika didengarkan Al-Quran, diperdengarkan, maka hatinya ini bergetar. Hatinya orang yang beriman, khususnya orang yang beriman ini akan bergetar. Ketika itu Raja Najasyi itu meneteskan air mata ketika mendengar permulaan surat Maryam. Nomor 3.
Kedua utusan dari orang kafir Quraisy tersebut kembali dengan tangan hampa. Raja Najasyi dan para pengikutnya pun atau para pembesar dan pendeta Habasyah masuk Islam saat itu juga, tahun ke-7 dari kenabian. Nah, jadi kemudian Raja Najasyi itu masuk Islam. Jadi pernah diceritakan tadi ketika Ja'far membacakan permulaan surat Maryam, Raja Najasyi langsung menangis, meneteskan air mata, dan tidak jadi mengusir kaum muslim. Besoknya ceritanya ya, besoknya tadi Amr bin As dan Ammarah bin Al-Walid itu bilang lagi ke raja, wahai raja, sesungguhnya orang-orang yang bodoh itu membuat kedustaan tentang Isa bin Maryam, membuat kedustaan. Maksudnya tentang nabinya Raja Najasyi kan Nabi Isa yang mengikuti agama Nasrani, agama Kristen kan. Agama Nasrani yang mana dia itu nabinya Nabi Isa. Jadi diadu domba. Orang-orang itu membuat kedustaan tentang Nabi Isa. Kemudian Raja Najasyi memanggil lagi orang-orang Islam. Kemudian salah satu orang Islam, maksudnya juru bicaranya, mengatakan bahwasanya Isa adalah Nabi Allah, Isa adalah utusan Allah. Yang mana Isa adalah itu manusia, karena dia adalah utusannya Allah dan utusannya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, kemudian kurang lebihnya seperti itu. Intinya orang Islam ini menjelaskan tentang siapa itu Nabi Isa. Nah, kemudian waktu itu langsung Raja Najasyi mengambil, ada yang mengatakan mengambil sebatang lidi ya, intinya entah kayu entah apa, mengambil sebatang lidi, langsung penjelasanmu tentang Isa dengan apa yang kami pahami itu tidak lebih dari sebatang lidi. Maksudnya apa? Maksudnya ini sangat tipis sekali, bahkan tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan. Nah, Raja Najasyi beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian poin nomor 4, Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan mereka, maksudnya Raja Najasyi dan para pengikutnya. Jadi ada ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang Raja Najasyi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi annahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Surat Al-Maidah ayat 82, yang artinya, dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena diantaranya mereka itu, ada orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Mereka tidak menyombongkan diri. Maka kenapa kita harus menjauhi sifat sombong? Karena orang kafir Quraisy itu sebagian itu sebenarnya tahu kalau yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Akan tetapi mereka angkuh dan menyombongkan diri sehingga mereka ini hatinya keras dan tidak mau dimasuki keimanan. Maka dia tetap kekeh ingin menyerang Nabi atau menghentikan dakwah Nabi karena kesombongannya dan keangkuhannya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang Nasrani golongannya Raja Najasyi itu mereka tidak menyombongkan diri. Kemudian nomor 5. Kemudian Raja Najasyi wafat dan Nabi melakukan sholat untuknya setelah diberi kabar oleh Jibril. Inilah awal mula adanya sholat
jenazah alal ghaib. Kalau di dalam kitab tafsir itu ada asbabun nuzul, maksudnya sebabnya. Kalau ini sebabnya sholat ghaib ini di sini, sejarahnya sholat ghaib, sholat jenazah alal ghaib, maksudnya itu sholat jenazah tapi tidak langsung di depan jenazahnya. Bisa kita melihat saudara kita yang meninggal, misalnya di kota mana atau di tempat mana yang kita nggak bisa ke sana, kita langsung sholat gaib di sini di tempat kita, bisa sholat gaib atas siapa, almarhum atau almarhum siapa, kita bisa. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Jadi Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril dan Nabi melaksanakan sholat gaib. Sekarang yaitu ringkasan orang-orang kafir Quraisy. Nanti pertanyaannya dibaca sendiri. Ringkasan, orang-orang kafir Quraisy mengutus 2 utusan untuk menghadapi Raja Najasyi agar sang raja bersedia mengembalikan orang-orang Islam ke negaranya. Tapi sang raja menolaknya. Justru sang raja dan para pengikutnya masuk Islam. Kemudian Raja Najasyi wafat dan Nabi melakukan sholat jenazah untuknya. Seperti itu. Jadi berikut itulah adalah kisah tentang perjalanan Nabi hijrah dan masuknya Raja Habasyah beserta pengikutnya ke agama Islam. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran itu yaitu yang pertama, bahwasanya bagaimana pentingnya kita memiliki pemimpin yang adil. Ketika kita memiliki pemimpin yang adil, maka ketika kita memiliki masalah atau di negara itu mendapatkan masalah, maka penyelesaiannya yaitu tepat. Jadi kita lihat tadi kisahnya bahwasanya ketika Raja Najasyi orang Islam difitnah dan Raja Najasyi disuruh mengusir orang-orang Islam. Nah, Raja Najasyi ini tidak semena-mena. Nah, salah satu sifat tidak semena-mena ini adalah sifat yang baik yang harus dimiliki pemimpin. Nah, maka Raja Najasyi tadi ceritanya yaitu bertabayun atau meminta penjelasan dulu. Itu adalah salah satu keunggulan yang besar jika kita memiliki pemimpin yang adil. Seperti itu. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu kita boleh sebagai umat Islam meminta perlindungan kepada orang yang bukan Islam. Jadi seperti Nabi Muhammad, dia meminta perlindungan kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pamannya yang tidak masuk Islam. Nah, tapi Abu Thalib ini orangnya baik dan memiliki pengaruh besar. Nah, Nabi meminta perlindungan kepada Abu Thalib itu diperbolehkan. Jadi maksudnya kita sebagai orang Islam, ketika kita mendapatkan tekanan atau hal semacamnya, lalu kita meminta perlindungan, kok kita melihat tuh orang itu saya ini merasa tertekan atau dapat bullying atau lain sebagainya atau ancaman dan lain sebagainya, saya mau minta tolong tapi kok yang mau ditolongi kok tetangga kita itu orang kafir. Bagaimana hukumnya? Diperbolehkan. Asalkan apa? Asalkan dengan syarat keimanan kita tidak terganggu. Misalnya kita diancam mau dibunuh misalnya sama seseorang, kita meminta pertolongan kepada tetangga kita yang yaitu non muslim. Kalau misalnya tetangga kita, ya sudah kamu saya lindungi, tapi kamu gak boleh sholat 5 waktu ya. Nah, ya sudah kamu aman kalau di sini, tapi kamu mau masuk agama saya misalnya. Nah, itu dilarang karena itu membahayakan keimanan kita. Nah, ini malah kita lihat peristiwa sebelumnya bagaimana
eh, para sahabat Nabi itu bertahan demi menjaga keimanan, malah kita merelakan keimanan kita demi keselamatan, atau bahkan yang sifatnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu mengancam. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita diperbolehkan meminta pertolongan kepada orang yang bukan Islam, tapi dengan syarat yaitu tidak membahayakan keimanan kita. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil selanjutnya yaitu orang-orang Nasrani zaman dahulu itu adalah orang-orang yang benar-benar di dalam hatinya itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa. Bahkan pendeta-pendeta zaman dahulu itu mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seperti itu. Itu ada peristiwa yang sangat besar jika kita bandingkan dengan agama Nasrani sekarang. Agama Nasrani sekarang yang mana biasanya agama Kristen ya, agama Nasrani itu dia tidak mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahkan kebanyakan banyak dari mereka yang mencela Nabi Muhammad. Padahal dulu nenek moyangnya agama Nasrani, pendeta-pendetanya zaman dulu, zaman Nabi itu, dia mengimani bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Karena agamanya masih suci. Kadang hukum fikih juga dulu mengatakan sedikit ya. Setahu saya kalau kita menikah dengan agama samawi seperti Nasrani atau Yahudi itu diperbolehkan. Bahkan istrinya Rasulullah ada yang dari Nasrani. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwasanya kalau sekarang beda, kalau zaman dulu, kalau dulu Nasraninya beriman, mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah setelah Nabi Isa. Nah kalau sekarang beda, sudah beda jauh. Sedikit, maka pelajarannya itu bahwa betapa orang yang di dalam hatinya ini tulus ingin beribadah kepada Allah, maka dia akan mengikuti mengikuti hidayah Allah, bukan mengikuti karepnya, mengikuti kemauannya sendiri. Di sini dijelaskan bahwasanya Raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya itu mereka ini tidak menyombongkan diri. Jadi di dalam harinya itu benar, memang Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka rela beriman. Beda dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Kalau menyombongkan diri, gak peduli. Misalnya, aku jadi pendeta, jadi rahib misalnya. Kok di kalau Islam lah, kau oleh apa misalnya. Ini saya nak akhirnya gak jadi masuk Islam. Nah itu orang-orang yang hatinya tidak kebuka, atau orang-orang yang merasa agamanya lebih tinggi. Agamanya Muhammad itu baru, sedangkan agamaku Nasrani misalnya. Kata orang-orang Nasrani misalnya, Nabi Isa kan sebelumnya Nabi Muhammad, jadi lebih tua. Nah, apa aku melbu agamanya Nabi Muhammad? Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu kita jauhi, perlu kita waspadai. Jadi bahwasanya sifat sombong dari diri kita itu perlu kita waspadai, karena itu dampaknya sangat buruk. Ketika kita sudah menyampingkan kebanggaan dari diri kita sudah menjauhi sifat sombong, sifat ujub, sifat merasa bahwa dirinya adalah sesuatu, kita sudah menyampingkan itu semua. Nah, insya Allah hidayah Allah akan masuk ke dalam hati kita. Nah, jadi perlu kita ini mengajak pada diri sendiri. Misalnya kita jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong. Dan tadi bahas bahwasanya benar-benar agama Nasrani yang dulu itu memang benar-benar masih suci, dan memang tujuannya
menyembah kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu di umur 40 tahun itu, ketika masih kecil beliau dibawa oleh pamannya ke pendeta, maka pendeta itu mengetahui bahwasanya ini adalah cikal bakalnya Nabi. Jadi memang benar-benar agama Nasrani yang dulu itu memang benar-benar masih suci. Fokus utamanya yaitu menyembah kepada Allah, bukan tentang fanatik keagamaan gitu. Tapi memang benar-benar ingin menyembah kepada Allah. Nah, itu adalah beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Jadi mudah-mudahan dari pelajaran yang kita bahas tadi kita bisa mendapatkan hikmah, dan dari hikmah itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi orang yang tahu bisa menempatkan diri dan bisa menjaga keimanan kita. Nah, seperti itu. Bahwasanya di sini juga disebutkan bahwasanya yang benar, yang hak, maksudnya agama Islam akan dimenangkan oleh Allah meskipun diterpa fitnah-fitnah yang bohong. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Adapun banyak kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.